Anak, silakan dibuka dulu kameranya agar kita semua bisa saling melihat. Di sini Kak Rizky sudah hadir, ya. Kak Rizky sudah hadir di hadapan kita semuanya. Silakan agar Kak Rizky bisa melihat aura-aura kalian pada pagi hari ini. Oke, kali ini Kak Rizky kita akan bareng-bareng adik-adik kita dari kelas 8. Ya, kelas 8 itu kelas 2 SMP. Ya, adik-adik kita kelas 8 ini mereka punya mereka punya keinginan khusus ya untuk menjadi mendengarkan bagaimana bisa menjadi seorang YouTuber atau konten kreator yang keren. Tentunya nanti bareng-bareng dengan Kak Rizky kita akan mengupas tuntas secara setajam pulpen. Mana pulpennya? Ini nih pulpen, setajam pulpen. Oke, bersama Kak Rizky kita akan bareng-bareng semuanya, maka kameranya dibuka dulu, kameranya di-on-in semuanya, agar kita bareng-bareng bisa untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Aurel? Iya, Pak. Oke. Setelah ini Aurel, Pak Galuh minta tolong Aurel pimpin doa ya, bareng-bareng ya. Setelah ini, nanti ketika Pak Galuh sudah mulai, oke? Iya, Pak. Wih, cantik sekali, jos. Baik, kita akan mulai semuanya. Kita akan mulai. Baik. 3, 2, 1, 2, open the door. Press. Oke, anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Oh, saya ulang biar bagus. Saya ulang ya. Saya ulang. Wah, Kak Rizky sudah dada-dada ya. Oke, baik. Kak Rizky sudah menyerah ya ini. Iya, boleh gurumu kok yang ini rek, ngono paling hebat ini ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. 3, 2, 1. Lumayan pakai buku ya. Ketemu lagi anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Hari ini bertemu dengan Pak Galuh Triatmojo yang hari ini kita akan melaksanakan webinar dengan seorang konten kreator ya asli Kota Malang ya yang tentunya nanti mempunyai banyak pengalaman yang akan di-sharekan kepada kalian. Dan konten kreator itu adalah Kak Rizky Boncel. Silakan berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk Kak Rizky. Oke, Kak Rizky berada di sana. Tetapi Pak Galuh akan membacakan terlebih dahulu. Pak Galuh akan membacakan terlebih dahulu apa itu namanya adalah kurikulum vitae atau siapa sih Kak Rizky ini agar kita bisa lebih kenal, lebih jauh, lebih tajam dan juga lebih dalam. Namanya adalah Muhammad Rizky Wahyu atau disapa dengan Kak Rizky Boncel. Malang 2 Februari tahun 1994 ya, tahun 1994. Seumuran dengan Pak Galuh. Oke, alumni Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Pekerjaan yang menghasilkan, yang penting halal. Oke, dan juga Kak Rizky itu sudah membuat sebuah novel yang disebut atau yang diberikan judul oleh Kak Rizky adalah Susilo Boncel Jomblo Yono ya. Usahanya Kak Rizky itu cukup banyak, ada plottingan 0341, kediaman kopi Dripback, dan How Burger, Go Kopi, bakul tumbuhan, bakul tumbuhan mana tumbuhan saya nggak ada ya, baiklah, dan bakso bakar celaket, endorse surrender ya. Di entertainment Kak Rizky ya, di televisi juga sering muncul, ada di Boyson di JTV, Redaksiana Trans 7 dan CCTV Trans 7, Oke Jet di Net TV, Merinding di Net TV, dan beberapa FTV di SCTV. Lalu di film ya, Kak Rizky itu juga banyak ya. Malam Pertama short movie, Kembali short movie, Sing Penting Rabi short movie, Filosofi Kopi ya, Filosofi Kopi the series, 9 Sisi Gus Dur, Generasi Micin, Darah Biru Arema 2, dan yang terbaru yang coming soon adalah Kartolo Numpak Terang Bulan. Pomar dimasak terus ditumpai. Baik, itu adalah karya-karya hebat dari Kak Rizky. Dan Kak Rizky ini ada karya tambahan, ternyata Kak Rizky ini saya sudah
melihat di beberapa itu adalah seorang model video klip di unda-undi. Wah, keren nih aku lihat tadi. Wah, tak tonton tadi ya. Sangat luar biasa ya anak-anak. Tentunya sangat beruntung sekali kita bertemu dengan Kak Rizky pada hari ini. Maka untuk memperlancar acara kegiatan hari ini, langsung mari kita mulai dulu kegiatan dengan doa. Pak Galuh minta tolong Aurel untuk memimpin doa. Silakan Aurel. Marilah Bapak Ibu Guru dan teman-teman serta Kak Rizky kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ialah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari kemarin hingga pagi hari ini. Sekarang kami akan memulai webinar bersama Kak Rizky. Berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan penjelasan Kak Rizky dengan baik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Berkatilah kami semua, berkatilah webinar ini hingga akhir, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Aurel yang sudah memimpin doa. Langsung saja kita sambut gestar kita, bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Kasih tepukan yang sangat hebat. Inilah Kak Rizky Bonceng. Yeay. Selamat pagi semuanya. Pagi Kak. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Pagi semuanya. Kita kenalan dulu ya. Nanti kurang lebih ini sampai jam 11 ya Pak Galuh ya. Nah, nanti kurang lebih sampai jam 11. Jadi mungkin buat teman-teman kita yang ada di sini, buat kalian semua yang ada di rumah mungkin ya, yang sedang daring hari ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Boncel. Kebetulan tadi itu CV saya sudah disebutkan ataupun sudah diperkenalkan sama Pak Galuh. Guru olahraga the best abad ini. Waduh. Guru yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Nah. Tapi mau sedikit masukan nih Pak Galuh. Kebetulan aku itu personilnya unda-undi juga. Jadi itu aku punya band namanya Unda-Undi, terus ada DJ-DJ-an namanya Semalam Suntuk. Cuman itu ya nggak ada di CV aja sih. Cuma sekedar perkenalan aja. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di sini, nanti kalian kalau mau bertanya soal sosial media ataupun bertanya soal entertainment ataupun entrepreneur mulai dari bisnis dan sebagainya, nanti kita akan sharing juga. Cuma untuk hari ini kita membahas tentang apa itu dalam dunia sosial media, terutama dalam dunia YouTube. Yang nantinya ini di situ aku mewakili dari teman-teman dari Malang Kreator, yang nanti akan kita sharing itu sama seperti kemarin ya Pak Galuh ya, kita akan sharing tentang video blog ataupun yang namanya vlog. Karena kenapa vlog itu sekarang lagi booming-boomingnya dan sedang digandrung-gandrungnya. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya YouTube, punya vlog juga, mungkin kita sharing aja di sini. Di sini tuh kita saling terbuka, bukan karena kita untuk menggurui atau apapun ya. Kita ini di sini saling, istilahnya apa ya, saling bertukar pengalaman, bertukar ilmu, dan tentunya nggak usah ada gap di antara kita. Yang terpenting kita itu bisa jujur dalam berkarya. Mari kita mulai saja untuk hari ini. Ya, ya. Ya, kita akan membahas soal video blog atau yang biasa disebut dengan vlog. Teman-teman di sini ada yang punya vlog mungkin? Boleh angkat tangannya mungkin, atau boleh ngomong langsung, atau boleh raise hand gitu mungkin. Ada? Ada lagi malu-malu, Rek. Ya wis. Kali ini kita akan membahas tentang video blog atau biasa disebut dengan vlog. Jadi itu dulu waktu zaman saya, mungkin kita sedikit flashback. Dulu waktu zaman saya SMP seusia kalian, itu kurang lebih kurang lebih tahun 2007-an mungkin ya, 2007, 2008, 2009. Blog mungkin bahkan waktu aku SD dulu. Blog itu sebelum ada vlog itu ada dulu yang namanya blog ataupun blogger ataupun blogspot ataupun WordPress ataupun Multiply ataupun sosial media dalam bentuk diary online
Itu bisa disebut dengan blog. Karena kenapa? Jadi blog itu adalah sebuah tulisan ataupun sebuah cerita yang dimana kita itu bisa membagikannya ataupun kita bisa menyebarluaskan lewat internet ataupun lewat website. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di sini, kalau kalian tahu diary ataupun kalian pernah mengisi tentang bercerita di binder kalian, di buku kalian, itu bisa disebut dengan blog juga. Cuman kalau ketika itu kamu udah di-online-kan ataupun ditulis dalam bentuk website ataupun dalam bentuk blogspot. Nah, itu bisa disebut dengan blog. Nah, sedangkan vlog sendiri itu adalah perkembangan dari blog tersebut, video blog ataupun video yang bercerita. Jadi apa yang ada di dalam video itu tentang cerita, entah itu tentang perjalanan yang mistis, perjalanan yang romantis, ataupun perjalanan-perjalanan yang dimana kamu ingin membagikan ke teman-temanmu dalam bentuk video. Beda lagi dengan blog tadi itu. Kalau blog itu tadi itu dalam bentuk tulisan ataupun cerita yang bisa dimuat nantinya bisa dijadikan sebuah novel. Jadi mungkin kita langsung saja menakdor ya. Sebelum kita membuat blog, sebelum kita bercerita, sebelum kita menuliskan apapun itu, kita pasti membutuhkan yang sebuah sentuhan dikit yang dinamakan ide. Ayo, buat teman-teman di sini, ada yang tahu artinya ini apa? Ayo. Boleh langsung aja, yang tahu artinya langsung gas, dinyalakan. Ayo, tak tunggu. Ayo, siapa ini? Kita. Aduh, ayo. Ada yang tahu artinya? Ayo, Pak Galuh mungkin bisa diajak nih teman-temannya ini. Ada yang tahu artinya ini? Ayo, Re. Gak apa-apa. Nathan. Iya, Pak. Ayo, artinya apa ini? Sebentar, Pak, lagi translate. Jujur sekali, Nathan. Ya. The day you catch an idea you fall in love with, even a small one, is beautiful day. Ayo, artinya adalah ayo. Hari di mana kamu menemukan ide ataupun kamu menemukan sedikit ide itu adalah hari yang dimana nanti kamu akan membuat jatuh cinta, dan hari itu adalah hari yang sangat indah banget. Karena kenapa? Karena apapun itu kita untuk berkarya ataupun berbisnis ataupun kita melakukan sesuatu, itu yang diperlukan selain niat, itu kita memerlukan sebuah ide. Gimana sih Kak caranya kita bisa mendapatkan ide? Kalau aku pribadi itu mendapatkan ide itu di dalam, ya mohon maaf ini mungkin nggak bisa dicontoh, itu di dalam kamar mandi. Karena kenapa? Karena di dalam kamar mandi itu menurutku itu sangat nyaman sekali ketika mohon maaf nih untuk buang air besar, waktu mungkin buang air besar. Aku selalu membawa sebuah handphone di sana. Karena kenapa aku membawa handphone di sana? Karena daripada aku memikirkan hal yang sangat aneh-aneh, overthinking dan sebagainya, aku selalu membawa yang namanya note dalam handphone. Mana nih? Bisa nggak? Lah ini note di dalam handphone. Ini adalah catatan-catatan kecil yang nantinya akan aku kerjakan, entah itu karya, entah itu bisnis, ataupun karya-karya yang lainnya. Jadi kalau aku pribadi, mungkin buat teman-teman di sini, untuk menemukan idenya itu pasti sangat beda-beda. Ketika kita sudah menemukan ide, sama seperti ketika aku menemukan dan menulis sebuah novelku ini, Susilo Bongil Jumulyono ini yang sudah di-share sama Pak Galuh itu tadi, itu menemukannya itu dari ide-ide kecil yang ada di dalam kamar mandi, teman-teman. Jadi maka dari itu ketika aku di dalam kamar mandi, aku selalu membawa handphone, dan handphone tersebut itu aku gunakan untuk mencatat hal-hal yang kecil yang ada dalam pikiranku ketika dalam kamar mandi. Setelah itu, apain Mas Bonjalo setelah kita mendapatkan ide? Setelah itu kita langsung mencari referensi. Referensinya itu kita itu bisa mencarinya dari manapun. Karena kenapa? Karena ide itu datang dari manapun, datang kapanpun dan dari siapapun. Ketika kita sudah menemukan referensi dan referensi tersebut itu entah itu berupa karya orang lain, video orang lain, lagu orang lain, novel orang lain, barulah kita bisa langsung menuju ke konsep. Nah, ketika konsep ini kita ada yang namanya draft, script, dan juga storyboard.
Nah, draft itu apa Mas Bonjol? Skrip itu apa Mas Bonjol? Storyboard itu apa Mas Bonjol? Setelah kita sudah mencari referensi itu, mungkin kita untuk mencari sebuah ataupun membuat sebuah karya, pasti kita yang dibutuhkan adalah originalitas dan emang karya tersebut itu mewakili dari perasaan kita. Entah itu kelompok kita, entah itu teman kolaborasi kita, ataupun karya yang emang sengaja kita keluarkan dengan idealisme kita. Setelah kita sudah menemukan referensi, kita langsung membawa ke konsep. Mau dibawa kemana sih ide ataupun catatan kecil yang tadi kita temukan di dalam kamar mandi? Ketika kita sudah mendapatkan referensi, oh dibuat podcast aja, oh dibuat video aja, oh dibuat novel aja. Oh ini kayaknya bagusnya buat iklan nih, umpamanya seperti itu. Barulah kita langsung menuju ke konsep. Ketika kita sudah menuju konsep, mungkin kalau yang di sini tuh aku mencontohkan ini adalah sebuah film. Dalam konsep ini kita akan membutuhkan sebuah 3 bagan menurutku, atau menurut kami dari teman-teman dari Malang Creator, yaitu ada draft, script, dan juga storyboard. Apa sih Mas Bonjol yang dinamakan draft, script, dan juga storyboard? Draft sendiri itu adalah catatan kecil yang tadi itu sudah saya tunjukkan kepada kalian. Nah, catatan-catatan seperti ini yang ada di memo ataupun di notes kalian, di handphone kalian, itu yang disebut draft ataupun catatan-catatan kecil. Sedangkan skrip itu Mas Bonjol, skrip itu ketika kita sudah menemukan draft, ketika kita sudah mendapatkan draft, kita mengembangkan draft tersebut untuk menjadi percakapan ataupun kita mendapatkan sebuah cerita dari draft tersebut untuk dijadikan sebuah cerita yang lebih luas ataupun lebih detail. Mungkin kita kasih percakapan dalam artian talent A, orang B, orang C. Barulah kita masukkan narasi ataupun naskah-naskah di dalam tulisan tersebut. Nah, tulisan tersebut semua itu disebut dengan skrip. Sedangkan storyboard itu lebih istilahnya itu apa ya? Lebih lengkap. Di dalam storyboard kita akan ada dan kita akan memerlukan waktu. Kita akan memerlukan hari, dalam artian hari itu ini tuh malam ataupun ini siang, ini tuh di dalam ataupun ini di luar, dalam artian lokasinya. Nah, itu bisa dituliskan di storyboard. Nah, storyboard ini membantu editor ataupun membantu teman-teman sutradara untuk melaksanakan tugas mereka untuk membuat sebuah karya dalam artian bentuknya film. Setelah kita mendapatkan sebuah konsep, kita sudah mendapatkan sebuah draft, script, storyboard tersebut, kita share ke teman-teman kita ataupun kita brainstorming. Ada perubahan nggak sih? Atau ada yang perlu dikembangkan nggak sih? Atau bahkan ketika itu kita menemukan ide-ide baru, nah makanya kita memerlukan yang namanya brainstorming. Nah di sini kita itu penting banget untuk brainstorming. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di sini, kau usahakan kalau kalian membuat sebuah karya, kalian mempunyai sebuah ide, kalian mempunyai ilmu, usahakan untuk di-share ke teman kalian. Usahakan untuk kalian itu berbagi, dalam artian berbagi itu jangan pelit lah ya. Karena kenapa? Ketika kita berkarya, kita itu nggak ada yang namanya pelit. Kita itu adanya kolaborasi teman-teman. Karena kenapa? Ketika kita sudah memberikan ide kita kepada teman-teman kita untuk dilanjutkan dalam bentuk entah itu audio ataupun video ataupun bentuk tulisan, di sana kita akan menemukan ide-ide baru. Jadi mungkin contoh ketika saya menemukan satu ide baru. Nah ide baru itu udah aku godok, udah aku referensi, udah aku konsep. Nah ketika aku mau mengeksekusi, di sisi lain aku nggak yakin, oh ini enaknya diapakan lagi ya. Aku share lah, contoh aku share ke Pak Galuh nih. Ide tersebut aku share ke Pak Galuh. Ternyata di dalam Pak Galuh itu, kita itu menemukan yang namanya kreatif proses dan kita menemukan sebuah ide ini bisa dikembangkan ke arah yang lebih lengkap lagi ataupun lebih luas lagi. Jadi dalam bentuk brainstorming di sini kita akan menemukan sebuah ide-ide baru. Maka dari itu ketika kita share ide lagi, tidak memungkinkan untuk melahirkan ataupun melahirlah ide-ide baru. Alhasil kita akan berkarya nggak cuma dalam satu ide aja, nanti akan lahir karya-karya selanjutnya. Setelah brainstorming ini, kita akan menuju production plan. Production plan itu kita meliputi tools-nya, waktu yang tepat itu seperti apa, dan kita akan melalui kreatif proses. Dalam artian kreatif proses ini akan dibawa kemana nantinya karya yang kita hasilkan dalam brainstorm ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, kenapa brainstorming itu penting? Karena nanti akan memunculkan ide-ide baru dari ide yang pertama. Jadi akan lahir karya nggak cuma satu aja, tapi karya-karya selanjutnya. Next, setelah kita sudah brainstorming, terus kita memutuskan untuk membuat production plan, akhirnya kita tiba dalam waktu untuk mengeksekusinya.
ataupun kita dalam bentuk syuting lah ya, kalau dalam bentuk film ataupun vlog ataupun konten-konten dalam bentuk video ya. Untuk eksekusi sendiri apa yang diperlukan Mas? Yang diperlukan sangat banyak sekali, mulai dari tools. Tools itu seperti apa? Kalau aku pribadi itu menggunakan kamera Canon M3 ya, EOS M3. Terus aku membutuhkan sebuah Rode ataupun mic-nya. Mic-nya seperti ini. Nah, membutuhkan Rode seperti ini. Ini untuk aku membuat sebuah karya berupa video yang di dalam YouTube ataupun dalam Instagram saya. Setelah tools kita dapatkan termasuk tripod dan lensa ataupun lainnya, lighting, lampu dan lainnya. Itu yang diperlukan apalagi yaitu skrip untuk pemerannya ataupun talentnya, storyboard untuk sutradaranya dan tim produksinya, dan juga yang penting itu adalah talent. Talentnya itu yang seperti apa, talentnya itu berapa dan sebagainya, itu menuju ataupun kita bisa membahasnya dalam eksekusi ini ataupun dalam bentuk syuting ini. Selama eksekusi selesai, terus proses syuting selesai, dubbing selesai, tik selesai, akhirnya kita langsung menuju ke tempat yang namanya proses editing. Di dalam proses editing itu sangat panjang sekali, teman-teman. Karena kenapa? Editing ini bisa disebut dengan sutradara kedua dalam bentuk film. Karena kenapa? Karena editor sendiri ini yang mampu membuat film tersebut itu lebih bernuansa, mau dibawa kemana. Mungkin dibawa ke horor, mungkin dibawa ke romantis, ataupun mungkin bentuk warnanya ataupun warna yang dalam artian itu background-nya itu entah itu biru itu lebih ke dingin, kuning lebih ke dramatisir, hitam lebih ke kegelapan dan sebagainya. Itu dalam proses editing. Makanya editor itu bisa disebut dengan sutradara kedua. Karena kenapa? Editor itu artinya seperti ini. Ayo. Ada yang tahu teman-teman artinya ini apa? Ayo. Nathan, kita. Ayo. Apa artinya? Ayo, artinya apa? Ayo. Loh, kok sudah ke sini? Artinya apa? Ayo. Editing makes or breaks a movie. You know? Artinya apa? Ada yang tahu, teman-teman? Langsung ngomong aja, enggak apa-apa. Teman-teman. Ayo. Enggak ada. Jadi artinya itu ini, teman-teman. Nah, apa? Siapa tadi? Enggak ada. Enggak ada, Pak ya? Enggak ada. Ayo, Re. Jadi itu artinya itu editing makes or break a movie, you know. Jadi itu dalam bentuk proses editing. Jadi itu yang bisa membuat film ini baik dan juga film ini buruk ataupun film ini gagal, itu adalah editornya. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di sini, kenapa editor itu bayarannya mahal? Karena mewakili ini semua. Mewakili ini semua, editing ini mewakili semua dalam dunia film. Jadi film tersebut itu mau buruk ataupun mau baik, editingnya itu seperti apa, kasih sound effect seperti apa, itu adalah tanggung jawab dari editor. Maka dari itu, editor itu bayarannya mahal banget. Setelah kita sudah mengedit sebuah karya kita dalam bentuk film, video, ataupun audio, ataupun dalam bentuk tulisan, kita langsung membawa kemana ini enaknya ini film tersebut ini ataupun karya tersebut. Mau dibawa ke Instagram, mau dibawa ke Twitter, Snapchat, TikTok, Facebook, atau YouTube, mau dibawa kemana? Jadi kalau aku pribadi mungkin saran buat teman-teman yang ada di sini, kalau kalian bermain dalam artian bermain untuk Instagram, itu kan karena dibatasi toh. Maka dari Instagram ini kalau bisa itu di luar dari adanya Instagram TV ya. Instagram ini kan maksimal 1 menit. Ada Instagram TV juga. Cuman kalau dalam Instagram sendiri itu, mungkin masyarakat, kalau aku pribadi sih menilainya di sana itu lebih suka orang-orang yang lebih padat. Karya-karya yang lebih padat dan karya-karya yang di mana itu enggak basa-basi. Terus kalau dalam dunia Twitter sendiri, di Twitter sendiri itu lebih ke tulisan, terus di Twitter sendiri itu lebih ke apa namanya? Kalau kalian ingin viral di Twitter, kalau bisa kalian tag ke akun-akun yang followernya lebih tinggi biar di retweet lah. Terus dulu ada yang namanya Snapchat, mungkin sampai sekarang juga ada, dan sekarang yang sering dikembangkan itu ada yang namanya TikTok. Nah, TikTok sendiri kalian mau berkarya dalam bentuk apapun monggo, it's okay. Joget-joget, edukasi,
dakwah, terserah. Asal kalian bisa bertanggung jawab dengan apa yang kalian share ataupun kalian karyakan. Sedangkan di Facebook sekarang ini lagi rame juga, yaitu di komentar-komentar dalam artian itu di grup-grup yang ada di Facebook. Sedangkan di YouTube sendiri, nah di YouTube sendiri itu kalau bisa kalian bisa menggunakan teks yang ada di YouTube. Biar kenapa? Biar search engine di sana itu lebih luasa untuk melihat ataupun menemukan video kamu, sehingga video kamu lebih cepat untuk bisa lebih cepat bisa terkenal ataupun lebih cepat viralnya ketika kalian bisa memberikan teks dan tepat dengan sasaran yang kalian inginkan. Next, ada yang tahu artinya? Ayo. Ada yang tahu artinya? Guys, you can speak anywhere, anytime. You can speak this from this verse, alright? Okay. My friend, hello my friend. Where are you? Artinya apa? Masih belum sarapan ini teman-teman ini Pak. Kepagian kayaknya ini. Jadi the strength of your social media is determined by the strength of your content. Jadi itu kekuatan sosial mediamu itu dipengaruhi dengan kekuatan kontenmu ataupun konten yang kamu buat. Jadi kalau kamu membuat ataupun mempunyai sosial media, usahakan itu dimanfaatkan sepositif mungkin, sebaik mungkin, sebijak mungkin. Karena kenapa? Karena yang menikmati itu enggak cuma kamu saja, orang lain yang melihatnya itu juga menikmati. Maka dari itu kalau kalian ingin istilahnya itu konsisten di dalam sosial media, ingin mengembangkan sosmed kalian, itu kembangkanlah konten kalian terlebih dahulu. Karena kenapa? Nantinya akan banyak orang yang mengikuti kamu melalui konten kamu. Jadi orang melihat personalmu itu dari konten apa yang kamu share ke sosial media kamu. Entah itu dalam bentuk Facebook dan sebagainya, dalam bentuk YouTube atau Twitter ataupun Instagram dan sebagainya. Karena kenapa? Karena kekuatan kita ataupun kekuatan aku pribadi untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan barang ataupun apapun itu, aku menguatkan dalam bentuk konten teman-teman. Dalam konten yang aku share di sosial media aku, terutama di dalam bentuk Instagram. Karena kenapa? Karena itu yang membukaku untuk bisa berkarya lebih luas dan lebih melebarkan sayapnya. Bermain film, terus menulis novel, mempunyai usaha, memberi barang A, memberi barang B, dan sebagainya. Itu berawal dari sebuah konten dan juga berawal dari sosial media. Maka dari itu manfaatkan sebaik-baiknya apa yang diberikan oleh mungkin oleh gurumu, orang tuamu, dan sebagainya, itu manfaatkan lebih baik lagi, lebih bijak lagi, terutama ketika kalian bermain gadget ataupun bermain sosial media. Nah, jadi kurang lebih seperti itu mungkin buat teman-teman yang ada di sini. Kalau kalian ingin bertanya, mari kita saling tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rizky yang sudah memberikan pemaparan awal tentang bagaimana bisa menjadi seorang YouTuber. Nah, anak-anakku yang terkasih yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada, kameranya dibuka ya, kameranya dibuka, gak usah malu-malu. Ini mumpung ada Kak Rizky di sini, yang beliaunya juga sudah ribuan karya ya di luar sana. Wakeh banget ya. Ketika kalian ketik keyword aja Rizky Bonjel di YouTube itu sudah keluar banyak sekali karya. Di Google juga sudah banyak. Maka mumpung ada Kak Rizky, silahkan. Mungkin ada kalian ingin bertanya. Saya mempersilahkan. Yuk, silakan. Ada yang bertanya? Mau tanya apa? Ayo. Marta, Seril. Ayo. Christian, Talita, Jessica Raina, Vivio. Silakan. Banyak ya partisipannya ya, 83. Iya, cukup banyak untuk kelas 8. Ayo monggo kalau nomor HP masih nanti ya, nanti itu ada yang tanya nomor HP. Oke, Kak, kalau begitu Kak, kalau belum ada yang tanya Pak Galuh aja yang mulai pertanyaan dulu Kak. Monggo. Nah, oke, Kak, tadi di dalam cara membuat sebuah konten, sebuah karya itu selalu Kakak tulis pastinya. Ya. Nah, apakah bisa Kak kita misalkan itu membuat sebuah karya itu spontan, artinya karyanya moro-moro, tiba-tiba ada karya, tiba-tiba, aku pengen gini langsung membuat segini, artinya tanpa menulis gitu. Seberapa penting menulis itu Kak sebagai seorang konten kreator itu menurut Kakak? Mungkin bisa seperti itu.
kalau kita membuat sebuah karya dalam bentuk spontan, itu is why not sih Mas ya, nggak masalah. Kenapa tidak gitu loh Mas. Jadi mungkin kalau aku pribadi, kenapa kok ditulis terlebih dahulu? Karena ketika ditulis itu kita itu bisa lebih berpikir untuk dua kali lagi. Karena kenapa? Karena ketika kita sudah menulis itu pasti kita akan membaca. Jadi ketika kita akan membaca di memori ini pasti akan teringat terus Pak. Jadi kenapa pentingnya menulis sama seperti stand up comedy. Stand up comedy itu kita mau nggak mau itu kita harus menulis sebuah materi. Karena kenapa? Perkembangan sebuah tulisan ini itu bisa dibawa ke arah mana dalam bentuk sudut pandang seperti apa. Jadi apapun karyanya, kalau aku pribadi, entah itu video dan sebagainya, balik lagi tulisan itu sangat penting sih Pak. Dalam bentuk film, masih ada naskahnya, teksnya. Dalam bentuk video sederhana, istilahnya apa ya, YouTube vlog dan sebagainya, itu masih ada tulisannya. Untuk tulisan sederhananya apa? Ketika aku jalan nih, apa yang mau aku ambil? Monumen kota, makanannya apa aja, terus rasanya bagaimana dan sebagainya. Nah, kita itu perlu menulis karena kenapa menulis itu adalah cara kita sederhana untuk mengingatnya kembali, Pak. Nah, itu sangat penting lagi. Tapi kalau kita membuat karya yang spontan, itu nggak masalah sebenarnya. Karena kenapa? Karena aku tadi sudah bilang ide itu datangnya dari manapun, kapanpun, dari siapa saja. Banyak video-videoku itu yang terlahir dari karya spontan, terutama video-video yang ada di Instagram. Tiba-tiba aku keinget anak itu, ya wis, ayo langsung gawe. Kita langsung bikin saat itu juga. Tapi tetap aja ketika kita mau bikin, aku menuliskan lagi teksnya. Kamu nanti bicara ini, aku nanti bicara ini. Balik lagi dari awal. Ide datang dari manapun, kapanpun, dari siapapun, walaupun spontannya apa, ada tulisan sedikit pun untuk mengingatkan ataupun mengembangkan ide yang terlintas sejenak itu tadi. Oke, terima kasih Kak Rizky. Sebegitu pentingnya tulisan ya, di mana tulisan itu digunakan juga untuk kita mengingat, bahkan bisa mengembangkan ya Kak ya. Ketika kita menulis, misalkan bakso celaket gitu ya. Misalkan terus gitu, bakso celaket itu ternyata ada ininya, ada semuanya. Wah, lapar Kak? Makan Pak, makan. Yuk yang lain silahkan, jangan mau kalah sama Galore. Yuk silakan, anak-anak silakan bisa bertanya. Mumpung Kak Rizky berada di sini, bertanya tentang apapun, terutama tentang bagaimana kita membuat konten, bagaimana kalian nanti bisa menjadi seorang YouTuber. Nah, Kak, keuntungannya YouTuber Kak, sebelum kita lanjut ya, keuntungannya atau apa sih Kak spesialnya menjadi seorang YouTuber itu menurut Kak Rizky? Kalau spesialnya sih ya mungkin karena kita dalam dunia sosial media dibutuhkan adalah konsistensi lagi, terutama itu dalam kita entah itu upload, entah itu kita membuat apapun itu. Kalau bisa kan kita untuk konsistensi. Ketika kita sudah konsisten untuk mengupload dan upload dalam waktu yang nantinya kita nggak tahu waktunya kapan, kita nanti pasti akan mendapatkan istilahnya apa ya? Bonus dari YouTube sendiri. Selain kamu bisa mendapatkan pin seperti ini ataupun surat cinta dari Google seperti ini ataupun Google AdSense seperti ini. Nah, kalian itu nanti akan mendapatkan terus kalian bisa bekerja ataupun kalian bisa istilahnya berkenalan dengan orang lain yang dalam dunia YouTube juga nantinya akan bisa berkolaborasi dan kalian bisa membuat sebuah karya yang dalam artian itu karya yang tidak kalian pikirkan dalam bentuk kolaborasi tersebut. Kalian kenal dengan pemerintahan, kalian dengan kreator A, kreator B. Mungkin kalian bisa berbakat dalam artian berbakat itu kalian bisa mengembangkan untuk dalam bentuk karya apapun itu. Kalau di YouTube sendiri itu nggak harus vlog, nggak harus video dan sebagainya. Kamu hanya suara saja itu bisa juga masuk di YouTube. Contoh mungkin podcast lah ya, podcast yang biasanya itu kita dengarkan di Spotify. Itu kalian bisa bikin di YouTube kalau kalian nggak pede dengan istilah tampilan kalian dan look kalian. Itu mungkin. Jadi di YouTube sendiri itu mewakili banyak orang sebenarnya, Mas. Pak, sorry. Mewakili banyak orang. Entah itu kamu yang pede, entah itu kamu yang nggak pede, semuanya itu ada di YouTube. Yang penting kamu itu bijak dan dalam berkarya dan kamu bertanggung jawab dengan apa yang kamu share. Oke, good. Terima kasih Kak Rizky ya. Itu adalah pemaparannya. Yuk, silakan. Mungkin ada teman-teman anak-anak lagi yang ingin bertanya. Kameranya dibuka dong. Ini kok sedikit sekali yang membuka kamera. Nanti
agar kita Marta, bisa tadi itu gimana ya? Matanya tadi bisa kayak gitu ya, Marta ya? Oh, Marta bisa kayak gitu. Gimana Marta? Tadi matanya ada yang anu ya, Pak, ada apa namanya? Ada kayak pelanginya. Di sebelah dia, balik iki kowe. Sebelah di mau yo, medeni rek. Ya apa cara nih, Marta? Di handphone ya? Pakai Di handphone. Ya Oh, bisa di pakai handphone ya? keren juga Filter-filter ya. itu loh tadi. Oke, yuk silakan. Mungkin juga ada pertanyaan. Di sini Kak, di kelas 8 ini, sepengetahuan saya sih ya, karena saya juga beberapa kali melihat di kelas 8 ini juga ada anak-anak ya, Nathan ya. Nathan itu sudah berkarya dengan cara membuat podcast ya. Podcastnya tentang cerita horor biasanya. Cakep. Wah, mana Nathan ini? Mana Nathan? Mana orangnya? Nathan Bau, memang Nathan mana 8B06. Oh, itu. Nah, itu Nathan Mana nih 8B06. Nathan nih? Itu sudah membuat beberapa karya ya, sudah membuat beberapa karya yang mungkin ingin di-sharekan ke Kak Rizky mengetahui bagaimana caranya biar ini itu. Mungkin Nathan ada pertanyaan, silakan. Nggak usah malu-malu Nathan, silakan. Channel saya nggak menarik menurut saya. Oh, nggak boleh kayak gitu Nathan. Nggak ada yang nggak menarik Nathan. Apa Nathan berkarya dalam bentuk apa? Podcast? Minta rekomendasi konten apa yang misalnya nggak mau yang kita nggak mau nunjukin muka kita Kak. Selain podcast sama main game. Selain podcast sama main game, kamu bisa nulis novel Nathan seperti aku ini? Nggak juga Kamu bisa Kak. menulis seperti ini. Kalau kamu bikin podcast dan kamu bilangnya itu nggak menarik, nggak ada karya yang nggak menarik itu Nathan. Semuanya itu menarik banget. Sumpah, semuanya menarik banget. Nggak ada karya yang namanya karya jelek itu nggak ada. Semua karya menurutku bagus. Apapun kekeliruannya, apapun sedikitnya viewer, sedikitnya likes dan sebagainya. Kalau kamu bangga dengan karyamu tersebut, kamu mampu untuk menunjukkan ke orang lain, kamu berani share ke orang lain, itu the best Nathan. Itu terbaik Nathan. Karena kenapa? Karena nggak semua orang mempunyai mental yang bisa untuk share ke orang lain. Jadi kalau kamu sudah mempunyai mengawali, kamu mau untuk merecord ataupun kamu mau membuat sebuah karya dalam bentuk podcast dan sebagainya, teman-teman sekelilingmu lihat Nathan, nggak ada yang kayak kamu mungkin, nggak ada yang bikin podcast kayak kamu. Kamu bisa jadi inisiator, kamu bisa mengawali untuk membangkitkan teman-teman sekelilingmu untuk membuat sebuah karya, walaupun dalam bentuk podcast. Nggak masalah, karya itu dalam bentuk apapun monggo. Asalkan kamu di sini tuh bangga. Kamu nggak boleh bilang, waduh kontenku nggak menarik. Nggak boleh bilang kayak gitu. Karena kenapa? Kalau mau bilang kayak gitu, kamu sama seperti kamu nggak menghargai dirimu sendiri, Nathan. Maka dari itu menurutku pribadi, bukan kontennya yang nggak menarik, Nathan. Kita harus bikin lagi. Nanti ketika kita udah bikin lagi, kita akan menemukan, oh aku cocok di sini. Oh iki aku banget. Oh lah iki loh sing tak tunggu. Lah ini loh yang tak cari. Maka dari itu kita apa kudu metani Nathan. Sama seperti aku dulu Nathan. Sampai saiki semuanya tak garap Nathan. Istilah tak garap itu tak lakukan. Ben-benan iya, nge-DJ iya, nge-MC iya, nulis novel iya, film iya, TV iya, jualan iya, semuanya tak lakukan Nathan. Karena kenapa? Karena nggak semua orang itu mampu melakukan, tapi dengan aku men-challenge aku sendiri, aku mencoba untuk membuat sebuah tantangan buat aku sendiri, ya mau nggak mau aku harus melakukannya. Mau nggak mau aku harus mengembangkan diriku sendiri. Karena kenapa? Karena dari kita dalam dunia industri kreatif ini nanti akan tergerus, tergantikan. Kita harus membangun fondasi. Mumpung kalian masih dalam artian itu dalam dunia SMP dan juga sekolah, masih ada kuliah, masih ada SMA, masih ada kuliah. Ini adalah waktu yang tepat untuk kalian mengawali fondasi kalian untuk membuat sesuatu, membuat karya. Aku dulu jualan ataupun membuat sebuah usaha clothing itu mulai SMP Nathan. Maka dari itu aku kamu itu nggak perlu minder dengan karya yang kamu kerjakan, kamu perlu minder dengan karya orang lain. Yang kamu perlukan sekarang apa? Konsistensi, semangat, dan juga yang kamu perlukan adalah rasa percaya diri dengan bangga kamu bisa membuat sesuatu. Itu Nata. Terima kasih Pak.
Sama-sama. Super sekali. Wah, untuk Kak Rizky dan Nathan. Karena kalau saya lihat Kak, si Nathan ini cukup rajin karena saya durasinya mungkin sekitar beberapa hari itu dia sudah mengeluarkan baru lagi. Saya pengikutnya, maksudnya saya juga ngikuti Nathan itu. Kadang-kadang saya mendengarkan apa karya Nathan, keren loh, aku bilang gitu. Artinya anak-anak itu bisa mulai berkarya dan pastinya ya, seperti yang kata Nathan tadi, nggak mungkin kita karyanya itu langsung melejit, langsung sangat hebat, sangat tinggi. Tapi mulai dari awal itu adalah fondasinya mungkin, lalu kita lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, Nah, itu untuk. karena kenapa proses itu perlu, Nathan? Emang prosesnya itu emang sangat susah banget. Ya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian lah. Emang proses dari awal itu emang sangat membutuhkan waktu yang dalam artian itu waktu yang cukup cepat, ada waktu cukup cepat, ada waktu yang cukup lambat. Mungkin kalau aku melihatnya sih kita mengambil sisi negatifnya, dalam artian negatif itu waktu yang sangat lambat. Karena kenapa? Karena proses tersebut itu yang mewakili nanti yang akan menguatkan pondasi kita. Kalau kita nanti takutnya itu ya semoga nggak terjadi ya. Cepat naiknya nanti juga cepat turunnya. Kayak gitu kan takutnya kan seperti itu, Nathan. Hargai proses, Nathan. Semangat, Nathan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semangat. Tapi Nathan itu followersnya lebih banyak daripada followers saya, Kak. Aduh. Masuk. Subscribernya ya benar. Subscribernya itu lebih banyak dari subscriber saya. Saya cuma 200 sekian, Nathan sudah berapa Nathan subscribernya? 310 kayaknya. 310. Aku SMP dulu aja nggak sampai segitu, Nathan. Lah saya lo cuma 200, Kak. Jadi apa saya ini? Apa, Pak. Jadi guru aja ya. Jadi guru aja yang baik ya. Bener ya, berbagi cerita Pak Galuh ini senang sekali bukan berencana, suka pengen jadi seorang YouTuber ya. Mulai dari cover lagu Pak Galuh yang nyanyi, yang nonton sedikit. Orang lain yang nyanyi saya kolaborasi, yang nonton lumayan ya. Ada lagi bikin kegiatan senam irama, senam aerobik dan lain-lain, cukup banyak. Tapi pasti ibu-ibu itu yang nonton ya. Lalu yang lain bikin lagi sekarang, bikin yang terbaru konten kuliner makanan. Nah ini cukup banyak responnya positif. Nah di mana saya coba terus. Sementara saya jadikan satu di Galuh Triatmojo YouTube channel dan itu salah satu semangat saya untuk menemukan aku ini enaknya di opposite ya. Nah kadang-kadang seperti itu. Itu juga berlaku untuk kalian semua anak-anak yang ingin mencoba. Oke. Next mungkin. Oke. Ada lagi? Ada yang ingin bertanya lagi, Rek? Silakan. Di kolom komentar ini ada pertanyaan, Kak. Oke. Awal perjalanan di YouTube-nya Kak Rizky dari Aprilia. Mana nih Aprilia? Yang mana nih? Aprilia, mana April? Mana Aprilia? April. Ya, Pak. Wah. Saya, Kak. Oke. Mana Aprilia? Ya, Kak. Wajahnya mana wajahnya? Wajahnya. Oh, April ini anu Kak, poninya mirip Kak Rizky. Saya ingat waktu masih sekolah dulu beneran. Tapi sekarang nggak tahu udah new normal ya, udah new normal. Udah di rumah berapa bulan ini masih poninya kayak Kak Rizky apa enggak ini? Mana sih? Mana Aprilia? Halo April, where are you? Aprilia. Di mute itu Pak Galuh. Pak Galuh di mute itu Pak Galuh. Pak Galuh mute Pak Galuh. Oke. Saya mencari Aprilia. Oke, langsung saja Kak kalau begitu. Nggak apa-apa, mungkin sedang terganggu mungkin. Ini dia muncul ini Kak. Pakai baju biru Kak ya. Oh, poninya udah ganti. April, itu, mana April ngomong April? April, ngomong April. Pakai baju biru Kak itu Kak. Ya, Kak. Wah, itu dia orangnya. Gimana, tanya apa April? Awal perjalanan nge-YouTube gimana, Kak? Oh, sama ya rambut kita ya.
Jadi awal kalau aku pribadi sih mulai nge-YouTube itu mungkin sebelumnya itu cuma bikin-bikin video aja sih ya April ya. Sebelumnya cuma bikin-bikin video aja, cuma awal bikin YouTube-nya mungkin dalam artian udah nge-upload dan sebagainya itu mungkin waktu SMA sih April. Waktu SMA akhirnya video-video waktu SMP itu aku upload di SMA. Terus akhirnya lah kok malah seringnya muncul di YouTube-nya orang lain gitu loh. Mulai dari YouTube-nya aku, YouTube-nya Ruwet TV, YouTube-nya ini bercanda, YouTube-nya siapa, Ruru, YouTube-nya ini. Jadi alhasil YouTube-ku pribadi itu ya istilahnya itu apa ya? Ya tinggal cuma nunggu orang yang nonton cuma mendapatkan penghasilannya aja. Jadi kalau aku pribadi sih lebih suka dalam artian bentuk kolaborasi April. Jadi aku pribadi untuk dari YouTube sendiri itu kalau bisa disebut itu mulai SMA sampai sekarang. Cuma kalau soal uploadnya, aku mempunyai beberapa akun channel YouTube. Ada Rizky Boncel dan juga ada Momi dan Boncel. Yang itu beda-beda segmennya. Kalau Momi dan Boncel itu lebih ke podcast. Nah kalau Rizky Boncel itu lebih ke vlog ataupun daily vlog ataupun hasil-hasil karya yang aku buat dan aku share-nya di sana. Terus ada lagi yang namanya Ini Bercanda. Itu lebih ke video kolaborasi yang istilahnya itu subscribernya sekarang udah hampir 30.000. Nah, di sana itu lebih ke cerita-cerita lucu ataupun tips dan trik anak-anak SMP, SMA dan sebagainya ada di sana. Jadi kurang lebih seperti itu sih Aprilia. Terima kasih Kak. Sama Aprilia. Oke, terima kasih untuk Aprilia yang sudah memberikan pertanyaan. Kalau Aprilia ini Kak, dia itu kreatornya di bidang menggambar, bukan menulis sih, menggambar karakter anime. Wah, keren itu Kak gambarnya Kak. Menggambar karakter anime itu saya pernah lihat beberapa kali di sekolah itu, wah. Dan bisa diteruskan ya seperti itu ya. Nanti bisa lah Pak. Aku dulu itu gini Pak, aku kan nggak bisa gambar. Cuma aku itu kepingin membuat sebuah komik. Alhasil apa yang aku manfaatkan? Ya aku memanfaatkan kamera. Loh kok kamera? Ya aku membuat komik tanpa gambaran. Istilahnya buat komik tanpa digambar. Seperti ini. Nah, ini fotoku. Aduh, agak ya. Aduh. Nah, Oke. Inilah wis contohnya. Ini di bukuku ini. Itu ada komiknya, tapi komiknya ini bentuknya itu gambarku semua. Wajahku ataupun nah inilah bentuknya seperti ini komiknya. Jadi bukan komik yang gambar, bukan komik yang digambar karena aku kepingin membuat komik namanya Kombon dan Komcel alias komik Boncel. Ya aku memanfaatkan, aku mencari ide lagi. Oh ya wis aku tak foto dengan diriku sendirilah biar bisa menjadi komik. Jadi apapun itu pasti ada jalan sih Pak kalau menurutku. Yang lebih seperti itu. Oke, sangat luar biasa lagi ya pengalaman berbagi ilmu dari Kak Rizky yang sudah disampaikan kepada kalian. Yuk, ada lagi mungkin yang ingin bertanya, silakan. Boleh tanya lewat chat juga, nanti Pak Galo akan membacakan. Ini sudah cukup banyak yang bukan mengechat ya. Nathan? Chatnya beda. Kak Rizky dulu pernah. Oke, silakan anak-anak. Mungkin ada yang bertanya mumpung Kak Rizky berada di sini. Silakan nomor handphone masih nanti ya. Berbicara tentang YouTube dulu ya. Berbicara tentang YouTube dulu atau bagaimana berbicara tentang konten kreator terlebih dahulu. Apa yang bisa dilakukan oleh kalian semua untuk menjadi seorang konten kreator. Yuk, itu tadi silakan. Nathan mau tanya Pak. Nathan Pak. Apa Tan? Bagaimana? Dulu Kak Rizky pernah ngisi webinar di webinar konten kreator Hayu. Hayu itu di mana? Hayu yang mana Tan? Di Elvara FM. Jadi narasumbernya cuma satu cewek lagi. Oh alah, ya. Benar sekali. Kamu ikut itu? Iya dulu ikut. Oh, kebetulan aku juga penyiarnya Elvara, Nathan. Oh iya itu. Oh alah, ya. Jadi nggak asing mukanya gitu. Oh, terima kasih Nathan ya. Mantap Nathan.
Oke, good. Yuk, silakan. Mungkin ada yang lain lagi yang ingin bertanya kepada Kak Kal. Wow, ini ada dari Gita. Untuk kolaborasi, Kak, kalau diajak bayar atau enggak? Bukan masalah bayar atau enggaknya ya mungkin ya. Gimana cara kita untuk bisa ngajak teman, meyakinkan teman untuk kolaborasi, mungkin seperti itu, Kak. Mungkin, Kak. Gimana sih caranya agar kolaborasi itu aman, Kak? Maksudnya begini, kadang-kadang ada orang yang kita punya ide sesuatu lalu diambil idenya kita. Kadang-kadang ada seperti itu karena idenya itu belum dikeluarkan kemanapun, lalu tiba-tiba ide kita diambil orang atau bagaimana? Bagaimana cara agar aman, bisa kolaborasi, bisa menjaga originalitas ide itu yang ada di dalam diri kita. Mungkin gitu, Kak, gimana? Menurut Kakak? Nah, kalau kolaborasi sendiri sih, kalau aku pribadi, itu menurutku gini ya, kenapa kok kita pentingnya kolaborasi? Karena nanti dalam kolaborasi tersebut, kita itu bisa menemukan istilahnya apa ya, menemukan channel baru, kita menemukan link baru yang nantinya akan menyebarluaskan, dalam artian itu video kita itu akan cepat tersebar ataupun cepat untuk sampai di target market kita. Karena kenapa? Karena ketika kolaborasi itu pasti akan yang adanya itu follower kamu tahu aku, followerku tahu kamu. Nah, itu pentingnya kolaborasi itu. Jadi makanya di teman-teman dari Malang Kreator itu seringnya kalau kolaborasi seperti itu. Jadi banyak mengatur lah, Mas, Pak Galuh ya. Jadi banyak mengatur itu kita itu biar enggak jumping gitu loh, Pak. Biar kita itu sama-sama naik, biar ada sama-sama prosesnya, biar enggak stuck di situ-situ aja. Makanya pentingnya kolaborasi seperti itu sih, Pak. Jadi kalau soal dibayar nggak dibayarnya itu tergantung. Kalau yang kolaborasi, ngajak kolaborasi sebuah brand ataupun sebuah merek yang dalam artian itu emang dibuat iklan dan sebagainya, itu jelas dibayar. Sama halnya seperti aku menjadi sebuah talent kalau yang ada di sana. Beda lagi kalau kolaborasi dalam bentuk kayak saya di Ruwa TV, kalau aku sama di Ruwa TV, kolaborasi sama di sana. Karena kenapa? Kita kolaborasi di sana itu aku mendapatkan engagement dari mereka, dan sedangkan mereka itu mendapatkan sebuah talent dari saya. Mungkin seperti itu. Oke, seperti itu ya, anak-anak. Kalau menurut saya juga masalah bayar nggak dibayar itu bahasa saya itu urusan buri ya. Karena biasanya yang penting kita mengeluarkan karya dulu, kita berkarya dulu, karyanya kita dilihat orang banyak. Nanti ketika orang sudah mengenal kita pasti akan kita dijadikan brand ambassador tertentu, misalkan seperti itu. Misalkan kalau saya bikin konten-konten makanan itu kemarin Kak Rizky, saya nggak dibayar Kak, cuma dikasih makanan gratis saja. Nah, itu kan cuma salah satu bayaran, Pak. Oh iya, tapi sudah lumayan karena makanannya banyak sekali dan dibawa pulang juga boleh. Waduh, gitu. Wah, jadi seperti itu adalah yang menyenangkan untuk diri saya sendiri. Karena saya bisa berkarya, dilihat orang, banyak yang suka, itu otomatis juga di belakang ini masih belum saya belum saya tanggapi, belum saya siapkan jadwal, udah ada ternyata beberapa tempat makan lagi yang ingin, Mas datang ke tempat saya, gitu. Oh, jadi dari situ, berarti dari situ langkah awal kita untuk menjadi seorang YouTuber, katakanlah untuk menjadi seorang artis seperti Kakak sekarang. Reino itu siapa Pak? Itu Pak Reino, Pak? No, HP-nya Kak disuruh Reino di grup. Reino itu nama salah satu anak. Ada di sini? Ada, mungkin ada. Reino, mana Reino? Reino kok nyuruh-nyuruh kita, kok gak minta sendiri, ayo. Baik, oke, anak-anak silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Kak Rizky masih menyediakan diri 15 menit lagi ya. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi untuk kita bersama-sama dengan Kak Rizky untuk mengupas tuntas bagaimana dunia YouTube ini berjalan. Silakan. Yuk. Oh, gas. Oke. Kalau anak kelas 8 ini Kak, sepengetahuan saya juga, mereka banyak berkaryanya di TikTok ya. Mereka ini banyak sekali dancer TikTok di sini, dancer TikTok. Mereka berkreasi di sana dalam waktu 15 detik, berapa detik membuat sebuah, ya menurut saya itu karya ya, karena di TikTok pun itu sama juga berkarya Kak ya. Sama.
dalam bentuk TikTok itu kan TikTok kan sekarang lagi naik daun. Sosial media TikTok kan sekarang lagi naik daun. Entah itu joget-joget, parodi, terus informasi-informasi yang lucu, informasi-informasi yang mungkin yang berat, ataupun informasi-informasi yang mistis kadang. Itu juga salah satu bentuk karya sih, Pak, kalau menurutku ya. TikTok, YouTube, Facebook, dan sebagainya. Itu sama-sama platform untuk kita berkarya dalam bentuk video, audio. Nah, di sana ketika kita sudah mau mengoperasikan sebuah sosial media tersebut, kita pasti akan mencintainya apa yang kita share, Pak. Kita akan bertanggung jawab apa yang kita share. Maka dari itu kan sejak dari awal kan aku selalu bilang, berkaryalah dengan bijak. Jadi apapun yang kamu share kan, berarti kamu pasti akan menanggung konsekuensinya. Maka dari itu, share-lah yang positif-positif dalam bentuk apapun itu. Kalau menurut kamu positif, tapi ya nggak masalah. Kalau menurut kamu kurang, ya nggak usah di-share. Nikmatilah sendiri. Mungkin seperti itu. TikTok, Instagram, dan sebagainya, monggo, it's okay, Pak. Selama kamu mau mencintai dan kamu bangga dengan karya tersebut, lakukanlah. Oke, berkaryalah. Itu kata mutiaranya ya, keluar. Yes, berkaryalah. Oke, anak-anak, Pak Galuh masih memberikan kesempatan, mungkin tidak hanya anak-anak, Bapak Ibu guru, atau Ibu Rosa mungkin ingin bertanya kepada Kak Rizky yang ada di sana. Ya, Marta kok bisa gitu, ta? dalam Marta itu loh kok bisa ada frame-nya, Marta ya. Bahaya itu di belakang pintunya itu ya. Wow, itu ada. Oh, banyak sekali ya, keren. Yuk, silakan mungkin anak-anak yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Kak tadi bicara soal YouTube di atas, itu ada yang bertanya tentang perjalanan Kak Rizky di YouTube ya. Tapi saya sebenarnya yang sangat penasaran di dalam diri saya sendiri sih. Saya juga pengen sebenarnya. Bagaimana sih Kak untuk awal Kakak itu bisa terjun ke dunia layar lebar? Ya. Generasi Micin itu saya nonton ya, generasi Micin itu saya nonton. Itu ada beberapa film-filmnya Kakak juga yang ada di, baik itu Kakak berada di SCTV, Kakak itu berada di JTV, sampai tembus ke Net TV juga, sampai TV nasional. Itu bagaimana sih Kak cara perjalanannya atau apa yang dilakukan oleh Kakak sehingga bisa tembus sampai dunia seperti itu? Silakan Kak. Nah, kalau aku pribadi itu mungkin mengawalinya dari tadi nulis novel itu sih, Mas ya. Mas lagi, Pak Galuh. Dalam? Awalnya itu dari nulis novel, Pak, maksudnya. Nah, dari nulis novel itu aku MC, akhirnya aku dapatlah salah satu 2015 mungkin ya. Dapatlah programku pribadi di JTV namanya Boyson. Nah, dari sana itu kan aku semakin dalam artian itu semakin mempunyai link untuk ke nasional. Makin mempunyai ke nasional, akhirnya pertama itu ke Trans 7, syuting, akhirnya aku ketika lulus kuliah, aku langsung menuju ke Jakarta itu barulah aku bisa mendapatkan beberapa yang sudah Pak Galuh tadi sebutkan, mulai dari Oke Jack, FTV, main kuis, di TV-TV seperti itu. Itu baru ketika aku berada di Jakarta sana, dan akhirnya di Jakarta sana dapat link baru lagi, main bioskop lagi, main series lagi, sampai sekarang. Awalnya dari karya yang sederhana tadi itu, nulis di Twitter, nulis di blog jadi buku jadi MC jadi presenter ataupun host TV jadi aktor, dari aktor jadi pemain film deh, gitu. Berarti saya dulu dari pemain sepak bola menjadi guru olahraga, terus menjadi MC sekolah ya. Setelah itu jadi, wah semoga jadi artis juga kayak kakak ya. Amin. Amin. Oke, yuk silakan teman-teman anak-anak yang terkasih yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada, yuk silakan bisa bertanya sekitar 10 menit lagi ya, masih ada 10 menit untuk bisa bertanya kepada Kak Rizky bagaimana kita bisa menjadi seorang content creator YouTube, bahkan menjadi seorang artis pencinta seni ya, seperti itu. Silakan, ayo Red. Kameranya bisa dibuka. Wah, ini banyak kameranya tapi tertutup ya. Belum dibuka sama anak-anak. Silakan.
Ada yang ingin bertanya lagi? Ayo, Rek. Nathan ini ya barusan mention ya Nathan ya. Aduh nggak kelihatan. Oh, Nathan barusan mention. Oke, Ya, mantap. aku ngelihat punya Nathan ini, lo calon reporter. Siap-siap punya dunia, lo. Lanjutkan Nathan. Pakai KineMaster. Aku dulu ngedit juga pakai handphone, Tan. Nathan Bumupa. Cakep. Saya aja pakai Movie Maker. Aplikasi tahun berapa itu? Tahun lawas itu, Pak. Oke, yuk silakan yang lain. Febrian Ale mungkin. Ale ingin bertanya? Oh. Oke, silakan. Gracie boleh ingin bertanya. Ezra mungkin bagaimana menjadi seorang konten kreator, menjadi seorang YouTuber, bagaimana kita bisa memanfaatkan semuanya itu dengan baik mungkin. Ya. Ayo, Rek. Gak ada yang Nathan bertanya. sudah mulai nge-YouTube ini Nathan nih. Tuh, hilang. Mana? Ini. Nathan, tadi mana Nathan? Oke. Nah, yuk silakan anak-anak, ada yang ingin bertanya lagi? Nathan keren Nathan. Waduh, gak bisa ya lah ini Nathan. Aduh, gak bisa. Nathan Bumupa bersama dengan millennials. Keren Nathan. Ayo. Monggo. Memang bagus, anak-anak seusia SMP ini sudah bisa mengeluarkan karya dan berani share. Seberapa penting Kak share itu ya? Maksudnya kita nge-share ke siapa sih yang enak itu? Ataukah kita nge-share-nya hanya ke orang-orang tertentu atau semua orang bisa kita share? Atau ya apa ya? Aku nge-share yang tepat itu kepada siapa agar kontenku itu bisa dalam bahasa kutip ya bisa viral gitu. Penting banget kalau kita dalam bentuk karya yang ingin kita bagikan itu viral itu mungkin bonus sih Pak ya. Iya. Viral itu bonus. Yang penting itu konsistensi untuk kita kita berkarya dalam bentuk sosial media. Viral itu sekali lagi viral itu bonus. Aku pernah viral videoku, salah satu videoku itu viral itu sampai Malaysia sampai India di Twitter dan juga di Instagram. Viral banget. Kenapa kok viral banget? Karena emang video tersebut itu emang video receh dan video itu video spontan, Pak. Itu video spontan banget. Dan itu kita nggak menyadari kalau video itu akan viral. Dan kita itu cuma share aja. Jadi dimanapun keadaan kita ketika kita share, itu pasti kita itu, ya uslah, share. Apa yang kita nilaikan pasti viral, pasti viral, ternyata nggak viral. Terus ketika kita share yang biasa-biasa aja, ternyata viral. Jadi itu penting banget untuk share. Dan di share tersebut kita pentingnya apa? Biar nanti kita itu bisa mendapatkan feedback dari orang lain yang melihatnya ataupun orang lain yang orang lain yang menilainya lah. Kita pasti membutuhkan kritik dan saran dari orang lain. Karena kenapa? Karena kita balik lagi kita ini makhluk sosial, mau nggak mau kita hidup untuk bekerja sama ataupun kita saling membutuhkan orang lain. Biar kita itu enggak istilahnya pede sih perlu, cuma kepedean itu ya jangan sampai lah gitu loh Pak. Kalau kepedean kan takutnya nanti bakalan orang lain itu risih gitu loh Pak. Maka dari itu kritik dan saran kita bercermin kurangnya apa, mawas diri itu pasti penting. Oke, good, sip. Terima kasih untuk apa itu namanya penjelasan dari Kak Rizky. Oke, anak-anak, yuk ada lagi pertanyaan terakhir. Tinggal berapa menit? 7 menit ya. Kalau nggak ada Pak Galuh yang akan bertanya pertanyaan pamungkas nih. Mau ke Pak Galuh? Oke. Anak-anak silakan, Pak Galuh masih memberikan kesempatan kepada kalian mungkin untuk bertanya kepada Kak Rizky. Nggak ada? Baik. Baiklah, langsung pertanyaan terakhir Kak Rizky. Bukan pertanyaan sih. Oke, sebentar. Ya, baik. Bukan sebuah pertanyaan sih, tapi adalah sebuah apa itu namanya kata-kata penutup Kak. Yang itu nanti kata-kata itu yang bisa jadi motivasi untuk adik-adik kelas 8 terutama untuk berani berkarya, berani nge-share karya dan berani menunjukkan kepada dunia ya melalui sosial media, menunjukkan bahwa inilah diri saya, menciptakan rasa percaya diri kepada mereka.
Silakan Kak. Mungkin penutup sekaligus kesimpulan dalam seluruh rangkaian acara ini. Silakan. Nah, kalau aku pribadi mengawali karyaku mungkin buat teman-teman yang ada di sini itu emang dari SMP. Aku dulu SMP itu membawa sebuah benda sederhana, mungkin waktu ini kalau sekarang ini mungkin jarang ya namanya kamera digital. SMP dulu itu aku membuat foto-foto untuk mengabadikan teman-temanku waktu SMP dulu. Mungkin itu juga salah satu mungkin bisa kalian manfaatkan ataupun kalian gunakan untuk saat ini dalam artian itu dengan hal yang positif, dengan waktu dan izin dari guru tersebut. Kenapa begitu? Karena itu adalah salah satu mengawali titik kalian dalam bentuk karya seni ataupun karya apapun di dalam dunia entertainment. Kalau aku pribadi mengawalinya dari SMP. Main band-bandan, memanfaatkan ekskul sekolah, main drama, terus memanfaatkan pensi untuk menunjukkan sebuah karya kita. Itu manfaatkan banget teman-teman. Karena kenapa itu juga salah satu pondasi kita yang nantinya kalau kalian ingin terjun dalam dunia entertainment, itu adalah pondasi kita mulai SMP. Biar kenapa? Biar kita itu bisa melatih mental itu dari dini ataupun dari kecil. Biar nantinya ketika kita untuk mendapatkan kritik saran dari orang-orang yang di luar sana, kita itu sudah bisa menerima lebih dewasa lagi. Bukan kita menerima terus kita jengkel, terus kita mangkel. Kita harus dewasa menyikapi itu. Karena kenapa? Karena emang apa yang kita lakukan itu nggak semua orang lain itu sukai gitu loh. Kalau kita melakukan apa yang disukai orang lain, alhasil nantinya takutnya kita itu nggak menemukan ciri khas kita itu seperti apa, terus diri kita itu seperti apa, seorang Rizky Bonjol itu seperti apa. Jadi kalau menurut pribadi, mumpung kalian ada di sini, mumpung kalian ada di sekolah, manfaatkan waktumu di sekolah itu. Belajar itu penting emang teman-teman, belajar itu penting. Tapi untuk dalam berkarya itu mungkin juga penting dalam artian penting itu mungkin dibarengi dengan bimbingan dari guru dan juga orang tua. Karena kenapa? Karena waktu aku dulu itu, mungkin ini sudah Pak Galuh sudah mendengarnya. Waktu aku SMP itu, aku itu membawa sebuah handphone, walaupun waktu itu nggak boleh. Nah, handphone tersebut aku manfaatkan untuk sebuah konten dubbing waktu itu. Jadi handphone satunya record, satunya musik. Maksudnya record itu untuk video, yang satunya musik. Nah, di sana itu ketahuanlah sama guru saya. Ketika ketemuan sama guru saya, akhirnya aku dibimbing, dibawa ke, oh alah, ternyata Bonjel ini punya kapasitas dalam bentuk karya seni ataupun kreativitas yang lumayan lah. Akhirnya dimanfaatkan oleh guru saya, dijalankan dalam bentuk artian dibimbing ke arah yang positif lagi. Ketika dibimbing ke arah positif lagi, waktu itu kita itu lagi zamannya blogger, belum ada zamannya vlog. Diikutilah ataupun diikutkan lomba blogger Semalang Raya. Dengan alhasil dengan kontennya sangat sederhana, dengan dubbing dan sebagainya itu, alhamdulillah aku jadi juara 1 lomba blogger Semalang Raya. Maka dari itu mungkin buat teman-teman yang ada di sini, manfaatkan apa yang kamu punya sekarang. Laptop, aku dulu nggak punya laptop. Handphone, aku dulu cuma pinjem. Manfaatkan. Sekarang banyak sosial media yang bisa kalian manfaatkan untuk kalian membuat karya. Entah itu kalian mendapatkan follower ataupun kalian akan mendapatkan hasil dalam artian uang yang kalian inginkan. Manfaatkanlah banget. Waktu luangmu, waktumu masih panjang, perjalananmu masih jauh teman-teman yang ada di sini. Jangan sampai ketika kamu udah besar nanti menyesal tidak memanfaatkan teknologi di masa kecilmu. Manfaatkan sebaik mungkin, manfaatkan dengan sebijak mungkin. Karena ada pepatah yang bilang seperti saya bilang sama Pak Galuh, gajah mati meninggalkan gading, sedangkan manusia mati meninggalkan nama. Monggo namanya itu diganti, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan karya. Karena karya tersebut akan tetap hidup walaupun nanti kita akan mati. Luar biasa sekali Kak Rizky ya. Terima kasih motivasinya yang diberikan kepada kita anak-anak kelas 8 di SMPK Santa Maria 1 Malang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Rizky sudah hadir di 3 pertemuan ya Kak Rizky ya. 2 pertemuan bersama saya dan 1 pertemuan bersama Pak Roy. Mengucapkan sangat terima kasih, mengucapkan beribu-ribu terima kasih, dan juga kami doakan Kak Rizky bisa terus berkarya dan sukses nantinya. Amin, terima kasih banyak. Jadi mungkin buat teman-teman di sini semoga kita segera berjumpa ya.
walaupun dalam bentuk kita ketemu di jalan ataupun nanti aku berkunjung ke sekolah kalian, semoga kita bisa ditemukan dengan waktu yang sangat tepat dan waktu yang sangat baik, ya. Oke, amin, amin. Tentunya itu harapan kita. Oke, anak-anakku yang terkasih, demikian seluruh rangkaian acara kegiatan webinar tentang YouTuber yang dibawakan oleh Kak Rizky Boncel, ya. Pak Galuh mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi dan sudah mengikuti acara ini dengan baik. Pak Galuh minta tolong, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Pak Galuh minta tolong Febrian Ale. Mana Ale? Ale. Ya, Pak. Oke, Ale ya, pimpin doa ya. Pimpin doa penutup untuk kegiatan yang telah kita lakukan hari ini. Silakan Febrian Ale. Marilah Pak Galuh, teman-teman dan suaranya nggak ada. Oh, belum bersuara Ale. Belum bersuara Ale. Ale belum bersuara. Coba lagi. Pakai mic apa Ale? Halo. Halo, Ale? Coba Ale bicara. Waduh, ternyata suaranya sedang terganggu, ya wis. Suaranya Ale sedang terganggu. Oke, nggak apa-apa Ale. Talita saja ya, Talita. Kaget anaknya. Halo Talita, bisa mendengar suaranya? Bisa. Oh, ada suaranya. Baik, Talita ya, pimpin doa ya untuk kegiatan hari ini. Teman-teman, Pak Galuh dan Kak Rizky Boncel, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau telah melindungi kami, membimbing kami selama webinar hari ini. Berkatilah kami selama webinar ini, semoga kami menjadi pribadi yang lebih baik. Berkatilah Kak Rizky Boncel supaya karirnya lebih sukses lagi. Karena Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Talita yang sudah memimpin doa dan semuanya kameranya di-on-kan terlebih dahulu. Pak Galuh akan memfoto kita bersama. Yo, kameranya on dulu. Kameranya on dulu. Sip. Oke. Baik. Kameranya on semuanya. Semuanya tersenyum bahagia. Yuk yang lain kameranya belum on. Yang lain kameranya belum on, di-on-kan terlebih dahulu. Persiapan pakai senyum yang sangat ceria untuk hari ini. Yuk. Kita hitung bersama-sama. Gaya ya. 1, 2, 3. Gaya. Trek, tahan dulu. Oke, sip. Yang kedua sekarang foto yang kedua ya. Sip. Kita mulai lagi. Persiapan gaya yang berbeda. 1. Pak Galuh keliru ketik. 1, 2, 3. Oke, tahan. Oke, cukup. Sip. Terima kasih untuk kalian semuanya yang telah hadir hari ini. Terima kasih Kak Rizky, terima kasih Ibu Rosa juga. Terima kasih Bapak Ibu Guru SMPK Santa Maria 1 Malang, Bapak Ibu Wali kelas. Terima kasih anak-anakku yang terkasih yang hari ini sudah mengikuti kegiatan dengan baik. Ya, untuk nomor handphone atau nomor apa itu Kak, mungkin nanti bisa di-share-kan. Dan jangan lupa. Udah tak share di chat itu Pak. Ya, di-share di chat, sudah di-share di chattingnya, dan jangan lupa kalian juga mengisi link kehadiran atau presensi ya. Jangan lupa untuk link kehadiran diisi setelah ini. Oke, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Sama-sama Kakak.